أبي محمد. اللهم صل على محمد. صل على محمد. اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk puasa yang ke-18 bagi yang berpuasa pada hari Kamis dan yang ke-19 bagi yang berpuasa pada hari Rabu. Pada pertemuan kita pagi hari ini kita teruskan surat Maryam. Sekarang adalah ayat 71 sampai 75. 81. 81 sampai 85. 81 sampai 85. Dan bersama kita sudah ada Ustadz kita dari Singapura, Ustadz Safi Soleh. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membacakan kepada kita ayat-ayat di dalam surat Maryam tersebut. Dan jemaah sekalian yang ingin membaca kitab sucinya atau mushafnya sendiri, dipersilakan membuka surat 19, surat Maryam, ayatnya 81 sampai 85. Dan kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustadz. Syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ويكونون ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ولا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا صدق الله العلي العظيم.
Sadaqallahu aliyul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah alil athhar ala rasulillah wa alil athhar. Allahumma salli ala صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل Allahumma salli محمد. ala اللهم Muhammad wa ali Muhammad ajil firasa. Mewakili jemaah sekalian, kita mengucapkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Faiz Saleh, sambil mendoakan semoga Allah SWT senantiasa menjagakan kesehatan beliau, آمين lahir آمين dan آمين batin, agar selalu bisa آمين bersama dengan kita membaca ayat suci. آمين يا الله آمين آمين. Begitu juga jemaah sekalian, semoga dengan ayat yang dibaca tadi, Allah memberikan juga kekuatan lahir dan batin, آمين يا الله lapangkan آمين dadanya dan menajamkan pandangan mata hatinya, آمين supaya kita اللهم senantiasa di akhirat nantinya bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. آمين اللهم Kita آمين. teruskan surat yang ke-19, surat Maryam. Surat Maryam adalah surat yang masih turun di Mekah, artinya sebelum Nabi pindah ke Madinah. Karena turun di Mekah maka disebutlah dengan Makkiyah. Jumlah ayatnya 98 dan tadi kita sudah baca sampai 85. Berarti tinggal 10 ayat lagi lebih, tinggal 13 ayat lagi. Seperti biasa kita akan ulangi dari satu ayat sebelumnya yang telah kita bahas. Yaitu kita mulai dari ayat 80. Di ayat 80 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa narisuhu ma yaqulu wa yatina farda. Jadi semua yang kita katakan di dunia ini itu akan tersimpan di sisi Allah. Kemudian kata-kata wa narisuhu, kami mewarisinya, mewarisi apa yang dikatakannya. Semua yang kita katakan, bahkan semua yang kita ucapkan, semua yang kita perbuat itu tersimpan di sisi Allah. Kata diwarisi itu kan artinya diambil, disimpan. Lalu kemudian dengan data yang ada di sini, wayatina, kita akan datang kepada Allah, mereka datang kepada kami, kata ayat ini, farda, seorang diri. Jadi kita datang kepada Allah seorang diri. Di akhirat kita masing-masing menghadap kepada Allah seorang-seorang. Sendiri-sendiri, tidak ditemani oleh siapapun juga. Maka di sanalah kita butuh yang namanya syafaat. Karena benar-benar kita datang sendiri. Kita suami tidak ditemani oleh istri, kita istri tidak ditemani oleh suami. Kita ayah tidak ditemani oleh anak, kita ibu tidak ditemani oleh anak. Jadi tidak ada lagi yang menemani. Farda, kita datang sendiri-sendiri. Makanya jemaah sekalian di dunia ini benar-benar harus kita bangun hubungan komunikasi yang sebaik-baiknya dengan Allah dan orang-orang, insan-insan, figur-figur, sosok-sosok yang Allah tugaskan untuk menyampaikan risalahnya. Karena melalui tokoh dan sosok itulah nanti kita bisa mendapatkan syafaat. Sekarang ayat 81. Di sini Allah SWT berfirman, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً. Dan mereka mengambil selain daripada Allah alihat, Tuhan-Tuhan. Kata Tuhan-Tuhan kita pernah bahas bisa bermakna Tuhan-Tuhan juga. Ingat, Tuhan-Tuhan, Tuhan-Tuhan juga. Karena kita sampaikan dalam bahasa Melayu, kata Tuhan itu, kata Tuhan itu sama dengan Tuhan juga. Kan kalau dalam bahasa Melayu ini, kalau dihilangkan haknya sama. Seperti garu, gaharu. Gaharu menjadi garu atau baharu menjadi baru, sama saja. Jadi begitu juga dengan Tuhan dan Tuhan sebetulnya. Sama misalnya dengan bahasa Inggris. Lord misalnya, Lord itu bisa bermakna orang, bisa bermakna Tuhan. Ya. Di dalam bahasa Indonesia juga, yang namanya Gusti, ya Gusti di Jawa atau di Jawa Barat,
Jawa Timur, Jawa Barat, itu Gusti bisa bermakna orang, yang dimuliakan bisa bermakna Tuhan. Gusti Allah berarti Tuhan Allah. Jadi seperti itu. Karena sebetulnya penggunaan kita kepada Allah itu adalah menggunakan apa ya, diksi atau katerma yang paling tinggi. Jadi yang paling tinggi itu kan kalau kita menghormati orang dengan Tuan. Gusti kalau di masyarakat apa namanya, masyarakat aristokrasi yang paling tinggi biasa dipanggil Gusti. Ya. Maka dipanggillah dengan Allah dengan Gusti. Di dalam bahasa Arab juga kalau Tuhan itu kan dipanggil Rob. Jadi kita membaca surat Yusuf, Yusuf mengatakan Inna Rabbi maswaya, Tuhanku itu memperlakukan saya dengan baik, Tuanku. Maksudnya itu majikannya. Tapi menggunakan kata-kata Rabbi, Inna Rabbi. Sungguhnya Tuanku, bukan Tuhanku. Tuanku itu artinya suaminya Zulekha. Tapi menggunakan kata Rabbi. Kita juga kepada orang tua kita itu menggunakan kata Rabbi sebetulnya tanpa kita sadari. Kalau Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan membaca doa, itu ada kata-kata Rabbi gfirli, wali walidayya, warhamhuma kamarab. Ya, saya potong kamarab. Nah, itu kata Rab di situ. Kamarab bayani sagira. Jadi Rabbi gfirli, wahai Tuhanku ampuni dosaku, wali walidayya dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma dan kasihanilah, rahmatilah keduanya, kama rabbayani sebagaimana keduanya ya memperlakukan seakan-akan Tuhan kepada kami, kepada aku. Rabbayan itu keduanya menjadi Rabb. Keduanya itu menjadi Rabb terhadapku. Kalau diterjemahkan secara kasar, kedua orang tua saya itu, bapak ibu saya, menjadi Rabb kepada saya. Karena Rabb itu bermakna menciptakan, bermakna mendidik, bermakna mengatur. Itu namanya Rabb. Menggunakan kata kama rabbayani saghira. Kalau kita konsisten harusnya bukan rabbayani di situ, harusnya rahmayani. Karena dikatakan warhamhuma dari kata rahima, warhamhuma harusnya kama rahma atau kama rahimayani saghira, sebagaimana keduanya menyayangi atau kama rahmati saya di waktu kecil. Tapi tiba-tiba berubah menjadi kama rabbayani. Untuk apa? Ayat itu menjelaskan kepada kita begitu mulianya orang tua kita. Jadi dalam kehidupan kita ini tidak ada lebih mulia daripada orang tua kita. Kita dianjurkan, diwajibkan memuliakan orang tua manapun, tapi tidak ada yang lebih mulia daripada orang tua kandung kita. Kita diwajibkan memuliakan pejabat-pejabat negara kita, menghormati, tetapi tidak ada yang lebih mulia dan lebih pantas dihormati daripada orang tua kita, karena menggunakan kata-kata kama rabbayani shaghira. Nah, jadi kita lihat di Mas Kaiser bahagia. Jadi bisa kita artikan alihah di sini dengan Tuhan, bisa juga Tuan. Kan ada orang yang menjadikan sesamanya manusia tuan-tuan. Ya, supaya apa? Liyakunu lahum azza. Supaya dia merasa mulia. Jadi seakan-akan dengan memuliakan orang itu dia menjadi mulia juga. Ini kita bawa lagi dalam geopolitik. Ya. Banyak orang memuliakan Donald Trump dengan alasan merasa mulia. Ini kata-kata ini. Ya, jadi banyak sampai sengaja mempertuhan Donald Trump, mempertuhan Netanyahu, supaya dia merasa dimuliakan juga. Nah, dengan demikian kita sudah syirik sebetulnya, walaupun itu syiriknya bukan menyembah patung di luar, tapi syiriknya adalah syirik khafi namanya di dalam hati kita. Jadi bisa kita artikan wattakhadhu min dunillahi aliha, mereka menjadikan selain Allah itu aliha, tuhan-tuhan atau tuhan-tuhan, dengan harapan mereka menjadi mulia. Mereka mendapatkan kemuliaan bagi mereka. Jadi dengan harapan mendapatkan bagi mereka kemuliaan. Jadi izzah itu kemuliaan. Makanya kan ada kata-kata izzul muslimina wal muslimat. Kemuliaan orang muslim laki dan muslim perempuan. Dari kata izzah lahir kata aziz. Allah itu adalah maha mulia. Jadi dari kata izzah lahir kata aziz. Kita lihat ayat berikut ini. Kita mulai dari sini ya. Surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 41. Surat 29 ayat 41, surat Al-Ankabut. Matsalul ladina
perumpamaan orang-orang yang ittakhadhu, mengambil, menjadikan min dunillah, selain daripada Allah, aulia, pelindung. Tadi Tuhan kan berarti pelindung. Jadi kalau memuliakan suatu pemerintah negara lain, kepala negara orang lain, padahal itu adalah kolonialis, ya pelindung, menganggap pelindung. Jadi Indonesia mungkin datang ke Donald Trump dengan berharap dia bisa dilindungi, aulia. Kama talil angkabut. Nah, orang seperti itu seperti laba-laba. Jadi Allah mengatakan orang yang berlindung kepada tuan-tuan lain selain daripada Allah, maka dia seperti alang kabut, seperti laba-laba. Ya. Ittakhadat baitan. Ya. Laba-laba itu membuat rumah, sarang. Membuat rumah atau sarang. Tetapi sebaik-baiknya sarangnya laba-laba, ingat Bapak sekarang kalau lihat sarang laba-laba itu kan kelihatannya arsitektural, itu kan indah. Direnda, dirajut sedemikian rupa, itu sarang laba-laba itu kan teratur. Ya, jadi ada semacam pengikat-pengikatnya yang bersifat vertikal dan ada yang horizontal, membulat-bulat. Kemudian pada jarak-jarak tertentu ada semacam jari-jarinya. Ya. Dan itu bisa banyak manfaatnya untuk tempat tinggalnya dia, sekaligus perangkapnya kalau ada misalnya nyamuk atau serangga yang lewat, tertangkap di situ baru dia makan. Jadi itu adalah sekaligus pukatnya dia. Rumahnya sekaligus tempat penghidupannya. Nah, jadi perumpamaannya orang seperti itu adalah seperti laba-laba. Laba-laba itu ittakhadat baita, membuat rumah, membuat sarang, tetapi wa inna auhanal buyuti, sungguhnya selemah-lemahnya buyut itu, rumah laba-laba itu, rumah itu adalah labaitul ankabut, benar-benar. Jadi coba Bapak sekalian kalau yang tahu sedikit bahasa Arab, di sini ada kata inna, di sini ada lagi kata lam taukid namanya. Jadi Allah yang menjelaskan bahwa yang namanya rumah laba-laba itu selemah-lemahnya rumah. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Sungguhnya selemah-lemahnya rumah rumah itu atau sarang adalah sarangnya laba-laba, labaitul ankabut. Laukanu, seandainya mereka mengetahuinya. Nah, lemah bagi siapa? Bagi orang beriman. Karena orang beriman itu bergantungnya bukan kepada makhluk, bukan kepada benda, tapi kepada Allah. Kita lagi-lagi mengambil contoh perang Timur Tengah sekarang. Kenapa itu Iran tetap bersikukuh tidak mau lagi menerima ajakan damai daripada Amerika, karena sudah dikhianati 3 kali. Terus kemudian kemarin ada ancaman Donald Trump akan melakukan invasi darat. Kemudian seorang wartawan atau host di sebuah televisi menanyakan kepada Abbas Araghchi, Menteri Luar Negerinya, mengatakan bahwa Donald Trump akan melakukan invasi darat. Apa kata Abbas Araghchi? Kami menunggunya. Sambil tertawa sinis, kami menunggunya. Coba. Kenapa tidak takut? Ya, bagi orang Iran, yang namanya Amerika dan Israel itu adalah sarang laba-laba. Ya. Oh, kenapa selama ini gampang? Ya, karena orang itu yang lemah tidak menggantungkan dirinya kepada Allah, tidak menggantungkan dirinya pada kakinya sendiri, tidak mandiri, tidak berdikari. Ya. Jadi Mas Kaiser, mungkin Bapak Ibu sudah lihat bagaimana Israel sekarang itu benar-benar bawa belur. Iran sekarang sudah menggunakan yang namanya bom klaster untuk menyasar satu sasaran, sehingga begitu masuk di atmosfer, terbagi-bagi itu bom, kewalahan itu si TAT misalnya ataukah rudal pencegat. Kenapa? Karena tiba-tiba berubah menjadi puluhan bahkan ratusan bom-bom kecil klaster. Jadi kalau misalnya ditangkal 1-2 ya yang lain masih masuk. Kita saksikan seperti itu, sehingga terbakar di mana-mana. Nah, jadi Mas Kesara, Israel itu adalah lemah. Kenapa kuat? Satu, karena mereka punya media massa, media mainstream yang menciptakan image kuat itu. Nah, ketika kekuatan tidak sekuat image yang diciptakan, maka itu yang disebut dengan mitos. Jadi kalau image itu diciptakan lebih hebat daripada faktanya,
Itu yang disebut dengan mitos. Nah, banyak orang percaya mitos ini sebagai apa? Sebagai Israel itu negara yang tak terkalahkan. Israel itu negara dikdaya. Ya, tidak bisa diruntuhkan. Coba kita lihat. Tapi apa yang terjadi semua lihat sampai sedemikian memalukannya sekarang sampai pemerintah Amerika pemerintah Israel sekarang melarang warganya untuk mengupload, untuk memposting, untuk membagikan kejadian-kejadian yang mereka lihat di Israel. Siapa yang ketahuan memposting dan itu bisa dilacak maka langsung kena 5 tahun penjara. Bayangkan. Karena malu sekali sebuah negara yang selama ini membangun image, membangun mitos bahwa dia negara tidak terkalahkan. Dan dengan mitos itu banyak negara muslim ketakutan, termasuk Indonesia, termasuk termasuk negara-negara Arab di sekitarnya. Tiba-tiba sekarang dipecundangi oleh Iran, padahal Israel sudah belum lagi didukung oleh pangkalan-pangkalan lain. Ya. Bayangkan sebuah negara seperti Iran yang dianggap kecil, yang dianggap underdog, yang di underestimate selama ini. Ya, setelah diembargo 40 tahun, dilawan oleh dua negara besar, negara mitos satu yaitu negara Israel, dan negara superpower satu itu Amerika Serikat, tetapi luar biasa. Ya. Ini kan menunjukkan bahwa mereka itu adalah auhanal buyut ila baitul ankabut. Cuma kata-katanya laukan ya, namun cuma banyak tidak mengetahuinya. Karena mayoritas kita tidak lagi mendasarkan pengetahuan kita, konstruksi pikiran kita berdasarkan Al-Quran. Nanti kita di akhirat, tuan-tuan yang kita muliakan itu akan menolak kita. Karena kita akan berpisah nanti di sana. Kalau sekali-sekali tidak. Saya furuna mereka tuan-tuan itu akan menolak. Menolak. Apa? Dia tolak bi'ibadatihim. Menolak bertanggung jawab atas pemuliaan kita kepadanya. Karena mereka juga sudah merasakan bahwa ternyata itu hanya mitos saja. Saya furuna bi'ibadatihim. Mereka menolak untuk, nah, bagi mereka-mereka yang punya akal sehat, di dunia sudah bisa melihat bahwa di dunia saja mereka tolak. Kita lihat di Mas Kaisar Bagi. Apa yang bisa dilakukan Amerika terhadap negara-negara Teluk yang dibombardir pangkalan militer Amerikanya? Apa yang bisa dilakukan Amerika terhadap Qatar, terhadap Kuwait, terhadap UAE, terhadap Bahrain, terhadap Saudi? Ya tidak ada. Terus untuk apa selama ini untuk apa selama ini Saudi atau yang lain membayar kepada Amerika? Itu tadi ketakutan karena mitos itu. Ya. Padahal sebetulnya mereka tidak kuat. Sayakfuruna bi'ibadatihim. Mereka semua menolak untuk diibadahi. Untuk mengaku saya tidak kuat sebetulnya. Wa yakununa alaihim didda. Pada akhirnya mereka bermusuhan. Wa yakununa alaihim, maka mereka-mereka yang tadinya merasa dilindungi itu akhirnya sekarang menjadi bermusuhan. Didda itu adalah lawan. Jadi kalau kita tanya apa lawannya putih, nah kita katakan madidul abiyad. Apa lawannya putih? Didul abiyadi aswad. Lawannya putih adalah hitam, kayak gitu. Jadi itu adalah lawan. Jadi Mas Kaisar Bagi itu lawan musuh, tiba-tiba bermusuhan, terjadi kontradiksi nanti di sana. Karena apa yang dia katakan tidak seperti. Nah, negara-negara yang menggunakan akal sehatnya, seperti Hungaria misalnya, saya nonton tadi Hungaria, itu sekarang sudah mulai protes pemerintah supaya mengusir markas besar Amerika di negaranya. Kenapa? Tidak ada gunanya, kata dia. Ternyata kehadiran markas Amerika itu nggak berbuat apa-apa. Dia sudah lihat di Timur Tengah. Dia sudah lihat, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kehadiran markas Amerika di suatu negara hanya menjadi magnet rudal lain. Jadi magnet rudal lain. Contohnya misalnya Ukraina. Kenapa Ukraina diserang sama Rusia? Ya karena di situ ada Eropa, ada NATO, termasuk Amerika. Amerika lah, CIA lah yang menjadi dalang di balik pergantian pemerintahan di Ukraina yang tadinya pro Rusia menjadi pro Barat. Ya, ternyata termasuk naiknya Zelensky sekarang.
Sekarang apa yang dilakukan mereka setelah bawa belur oleh Rusia? Ya nggak ada. Bahkan mengundurkan diri, tidak mau kasih uang lagi, tidak mau kasih senjata lagi. Makanya sekarang kenapa sekarang negara-negara NATO tidak mau berpartisipasi melawan Iran bersama Amerika? Karena dia sudah melihat ini terkunci posisinya. Kalau mereka terlibat melawan Iran, dia akan lemah di daratan Eropa sendiri. Sementara di situ ada perang Ukraina. Artinya kalau mereka ikut bersama dengan Amerika dan Israel melawan Iran, berarti mereka harus menarik sumber dayanya dari Ukraina. Dan berarti Ukraina akan diambil alih oleh Rusia. Nah, seperti itu. Jadi mereka sekarang terkunci dengan Ukraina ini. Dan kalau Ukraina diambil oleh Rusia, ini memalukan bagi Eropa. Artinya kekalahan besar bagi Eropa Barat. Ya. Khususnya NATO. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, maka ini terkunci posisinya. Makanya kita lihat, ini benar-benar akhir zaman. Karena kekuatan-kekuatan yang selama ini arogan, merasa kuat, itu terkunci posisinya sekarang. Ya. Wa yakununa alaihim tidak. Tiba-tiba nanti di akhirat saling bermusuhan. Bahkan di dunia pun di akhirnya bermusuhan semuanya. Kalau berdasarkan ayat ini. Jadi nanti akan bermusuhan kalau berdasarkan ayat ini. Kita lihat di sini. Surat Al-Ahqaf. Surat 46 ayat 6. Wa idza khusyiran nasu, apabila nanti manusia dikumpulkan, terutama di mahsyar, kanu lahum a'da'a. Mereka semuanya tiba-tiba bermusuh-musuhan. Ada itu menjadi musuh-musuh. Satu sama lain menjadi musuh. Padahal di dunia itu saling bantu-membantu dalam melakukan kejahatan. Dalam melakukan kolonialisasi, imperialisme. Wa kanu bi'ibadatim kafirin. Dan mereka yang tadinya dimintai perlindungan di akhirat, menolak di dunia, menolak nanti di akhirat. Ya, wa kanu, mereka dalam hal beribadah kepada mereka, dia nolak, mengingkari. Nah, jadi jemaah sekalian, di dunia saja sekarang kita sudah mulai mengingkari. Jadi kita lihat misalnya kerjasama antara Amerika dengan Eropa Barat melalui NATO misalnya, itu kan fakta ya, perjanjian. Nah, apa yang terjadi kemudian? Belum apa-apa, Donald Trump sudah tidak menghargai mereka dengan seenak-enaknya mengambil Greenland misalnya, yang jelas-jelas merupakan wilayahnya daripada Denmark. Denmark bagian daripada NATO, ya, sama-sama NATO. Nah, sehingga dengan cara begitu NATO sudah mulai ragu dengan komitmen Donald Trump, dan itu sebabnya kemudian juga tidak ingin membantunya di Timur Tengah. Sehingga kemudian longgar sudah mulai kelihatan bagaimana mereka bermusuh-musuhan. Jadi wa idza husyira nasu kanu lahum adaan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Artinya menolak. Jadi yang namanya persatuan yang didasarkan atas kepentingan pragmatis, kepentingan fulus, uang, kepentingan sumber daya, itu gampang retaknya. Tapi kalau diataskan atas kepentingan kemanusiaan, atas kepentingan universal, maka tidak bisa diletakkan. Karena namanya kepentingan universal akan selalu ada pada diri manusia. Yang namanya kebutuhan kemanusiaan akan selalu ada pada manusia. Tidak pernah, selama kita manusia, selalu ada kebutuhan kemanusiaan itu pada diri kita. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, gambaran bagaimana syaitan mempengaruhi orang-orang mengambil keputusan. Bagaimana syaitan ini mempengaruhi mengambil keputusan. Sedemikian luar biasanya pengaruh syaitan ini sampai sudah berapa tokoh datang di Indonesia ini, ke Presiden Indonesia yaitu Prabowo, tetapi Prabowo tetap bersikuku, dia tetap berikhtiar di BOP, alasannya tetap berikhtiar. Ya, jadi kita lihat sudah berapa tokoh, tapi ini ke depan akan bisa menjadi masalah besar bagi Prabowo kalau tidak mendengarkan rakyatnya, karena Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia sudah mengancam akan menurunkan demonstrasi besar-besaran kalau tidak mencabut diri dari BOP. Kan bisa menjadi masalah. Jadi artinya demi memenuhi kepentingan majikan tuan Amerikanya, dia menolak aspirasi rakyatnya. Aspirasi rakyat hampir semua mengatakan keluar dari BOP. Kenapa? Karena masuk BOP membantu Amerika dan Israel, tidak ada agenda tentang kemerdekaan Palestina,
Setelah itu bayar pula 1,1 miliar US dollar. Sementara negaranya sendiri babak belur berantakan. Kasus Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum selesai-selesai. Rakyat di sana masih menderita, belum melakukan rekonstruksi terhadap kejadian bencana alam yang besar tempo hari. Kok uang 1 miliar US dollar dikasih keluar? Ya, kan lucu sekali Bapak Ibu sekalian berbahagia. Tapi kenapa bisa seperti itu? Ya ini dia. Itulah bahaya setan kalau kita bergaul dengan setan. Berdasarkan gambar ini, inilah setan seperti ini. Ya. Karena memang kita tidak lihat setannya, tapi tidak mungkin Presiden Indonesia Prabowo begitu bersikukuh tetap di BOP kalau tidak ada sesuatu di belakang yang tidak kelihatan. Ada untouchable di belakangnya. Ada sesuatu yang tidak bisa disentuh, tapi ada menakut-nakutinya. Kayak ginilah kurang lebih kira-kira. Ya. Jadi ada setannya, memang setan itu kerjanya di tempat yang gelap. Ayat mengatakan alam tara anna arsalna syayatina. Tuhan mengatakan begini, apakah dia tidak melihat? Apakah dia tidak melihat bahwa kami arsalna mengirim setan-setan alal kafirin. Jadi yang namanya setan itu memang kepada orang yang kafir. Kan di dalam Al-Quran sudah dikatakan, dalam surat Al-Hijr mengatakan setan ini atau iblis ini berjanji saya akan datangi semua anak cucu Adam. Yang saya tidak bisa datangi itu adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu Tuhan yang mukhlasin. Nah, Tuhan mengatakan kami biarkan, silakan, kata Allah kepada setan, silakan goda itu anak cucu Adam, goda hambaku itu. Tapi kata Allah, kamu tidak akan bisa menggodanya kalau dia mukhlas. Anna arsalna syayatina alal kafirin. Jadi apa itu yang kafir maksudnya di sini? Adalah yang tertutup telinga hatinya dalam mendengarkan deritan dan jeritan penderitaan orang kecil, anak-anak, dan perempuan. Seperti yang terjadi di Gaza. Di Gaza ini 70 ribuan, bahkan hampir 100 ribu orang meninggal dunia, 30 ribu diantaranya anak-anak, dan ada 3 ribu yang hilang begitu saja karena menggunakan bom metal, bom termal, dan kemudian 90% bangunan itu hancur. Tetapi Amerika dan termasuk Israel, Netanyahu, tidak ada belas kasihannya sedikit pun juga. Tidak ada belas kasihan sedikit pun juga. Ya. Karena namanya kafirin. Inilah sebenarnya kafirin. Nah, siapa yang belakang itu? Syaitan, syayatin alal kafirin. Sehingga apa yang terjadi? Ta'uzzuhum azza. Syaitan itu akan mengganggu mereka dengan gangguan yang bersungguh-sungguh. Ya. Tidak mungkin anggota-anggota di BOP itu tetap bersikuku di sana padahal jelas-jelas tidak dapat apa-apa. Apa yang didapat orang BOP di sana? Coba, nggak ada. Ya, di sana tidak dapat apa-apa. Ya, sebaliknya adalah menyumbang 1 miliar US dollar. Terus kemudian disuruh kirim tentara. Kita tanya, nanti itu tentara dibiayai siapa? Negara lagi. Karena ini kan bukan dari PBB. Kalau PBB yang membiayai. Ya. Tapi ini siapa yang biayai? BOP ini bukan milik PBB. BOP ini namanya saja board, tetapi pemilik pribadinya adalah Trump. Jadi BOP itu adalah ownernya adalah Donald Trump. Jadi kalau Indonesia mengirim tentara ke sana, TNI ke sana, maka tentara itu adalah atas bawahan Donald Trump, bukan PBB, bukan UN. Jadi ta'uzum azza. Jadi setan itu selalu mengganggu dengan gangguan-gangguan supaya mereka menyimpang, deviasi dari kebenaran. Kita lihat di sini. Surat Al-An'am. Surat 6 ayat 121. Wala taqulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi. Dan janganlah kalian makan apa saja yang tidak disebut nama Allah. Jadi kan menunjukkan bahwa segala sesuatu itu kalau kita mau masukkan dalam tubuh kita, baik itu tubuh jasmania kita ataupun tubuh batinnya kita, harus disebut nama Allah. Karena dengan menyebut nama Allah itu berarti kita berpegang kepadanya. Menyebut nama Allah itu kan dengan bismillah, bersama dengan nama Allah.
Ya, jadi lam yadhkurismu. Ingat namanya di sini, nama Allah. Siapa itu nama Allah? Nama Allah itu adalah manusia-manusia suci. Karena diabadikan dalam surat Al-Baqarah bagaimana nama-nama Allah itu ditransformasi, dipindahkan ke dalam diri manusia suci. Dalam hal ini Nabi dan Rasul pertama yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dengan kata-kata wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mentransformasi, mengajarkan, memindahkan nama-namanya kepada Adam. Kul semuanya. Allama Adam al-asma kullaha semuanya. Jadi kata-kata ismu di sini siapa sebetulnya adalah nama-nama Allah ataukah insan-insan suci. Jadi jangan makan sesuatu yang tidak disebut. Artinya jangan makan kalau tidak bergantung kepada nama Allah ini, berlindung kepada nama Allah ini. Kalau berlindung kepada syaitan tadi, kita akan dikhianati oleh mereka. Jadi lam yadhkurismullahi alaihi wa innau sungguhnya dia orang itu adalah lafiskun, benar-benar melakukan perbuatan fasik, kejahatan. Pasti akan ikut melakukan kejahatan. Minimal kita bagian. Begitu kita masuk BOP, berarti kita bagian daripada Amerika dan Israel yang melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina. Kita bagian tak terpisahkan dari mereka. Ya. Wa inna syayatin, dan sungguhnya syaitan itu la yuhuna ila awliyaihim. Syaitan itu apa? Saling membisikkan, mempengaruhi ila awliyaihim, kepada kawan-kawan mereka. Ya, liujadilukum, nanti mereka membantah. Coba kita lihat. Hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia menasihati presidennya supaya keluar dari BOP. Tetapi tetap saja bersikuku. Kita harus ikhtiar dulu. Ikhtiar pada tempat yang salah bukan ikhtiar. Ikhtiar itu dikatakan benar, dikatakan ikhtiar kalau di tempat yang benar. Karena ikhtiar itu adalah harus yang terbaik. Ikhtiar itu dari kata khair. Ikhtiar artinya melakukan yang terbaik. Jadi harus posisinya harus benar dulu. Kalau posisinya salah ya nggak bisa disebut dengan ikhtiar. Misalnya kita disuruh menjual sesuatu orang lain, tapi ternyata barang itu barang curian. Baru kita katakan nanti saya usahakan dulu menjualnya. Tidak bisa dikatakan usaha. Kenapa? Karena itu barang curian. Itu kita bukan lagi sekedar penjual, itu penada barang haram namanya. Boleh dikatakan kita usahakan ikhtiar kalau itu adalah benda yang halal. Misalnya ada orang menerima warisan dari orang tuanya, katakanlah warisannya itu adalah sawah, sepetak sawah padi, lalu kemudian minta kepada kita untuk menjualkannya, itu boleh, saya nanti ikhtiar dulu, saya usahakan. Kalau tidak berhasil ya udah dijual aja, dikasih aja kepada orang lain. Nah itu boleh, tapi kalau jelas-jelas barangnya salah nggak bisa ikhtiar. Jadi mas kita mengulang-ulang ini sebagai juga supaya kita semua bersuara menyuarakan kepada pemerintah. Karena kita ulangi, kita mencintai negara dan kita pemerintah kita tidak ingin negara kita, pemerintah kita, terutama presiden kita menjadi bulan-bulanan dari rakyatnya dan juga menjadi jongos daripada bangsa lain, terutama bangsa Amerika yang imperialis itu. Wain atatumuhum, mas kita ulangi lagi. Jangankan Indonesia yang miskin, yang kaya seperti Singapura saja, seperti negara-negara Eropa, nggak ada yang menyetor duit 1 miliar US dollar kepada BOP. Coba cari, ada nggak negara Eropa yang mau masuk ke sana terus menyetor 1 miliar US dollar? Nggak ada. Ya, Inggris tidak mau, Spanyol tidak mau, Italia tidak mau. Padahal mereka negara maju, negara masuk negara G7, G7. Walau Indonesia yang pendapatan per kapitanya cuma sekitar 5.000 US dollar per tahun, per tahun. Gimana coba jelaskan? Kan ini namanya susah dimengerti lah. Wa in atatumuhum innakum la musyrikun. Apabila kalian mengikutinya, mentaati bisikan syaitan tadi ini, innakum la musyrikun. Berarti kalian sudah syirik. Jadi kalau kita sudah mengikuti keinginannya tadi, tuan-tuan yang salah itu, tuan-tuan yang jahat, yang disebut dengan alihat tadi, ya kita masuk kategori musyrik. Innakum, sungguhnya dengan begitu kalian menjadi la musyrikun, benar-benar sudah musyrik. Jadi musyrik itu tidak selamanya menyembah patung, menyembah pohon, tetapi bisa saja kita mematuhi suatu sistem, sesuatu person atau figur
yang jelas-jelas melakukan kejahatan. Dalam agama Islam itu dikatakan la ta'ata li maksiatillah. Tidak boleh ada ketaatan kepada durhaka kepada Allah. Li maksiatillah. Maksiat kepada Allah atau durhaka kepada Allah, tidak boleh ada ketaatan seperti itu. Jemaah sekalian, ingat kalau kita istiqamah di jalan yang benar, Tuhan itu tidak pernah tidur, Tuhan itu tidak mati. Makanya kan kalau kita biasa yang, terutama Bapak Ibu yang kasih terawih, kan biasanya itu di terawih itu ada bacaan-bacaan antara rakaat pertama dengan rakaat berikutnya, ataukah antara dua rakaat pertama dengan dua rakaat berikutnya. Dengan kata-kata misalnya, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Hayyil Lati la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Maksudnya Allah yang merupakan penguasa yang tidak pernah tidur. La yanamu, tidak tidur, wa la yamutu, tidak mati, wa la yafutu, tidak pernah istirahat. Tidak pernah berhenti bekerja, kira-kira begitulah kalau kita artikan bekerja. Dia tetap apa? Memperhitungkan semua aktivitas hambanya. Fala taj'al alaihim. Nah, kita dikatakan, janganlah kamu tergesa-gesa atas mengharapkan siksa kepada mereka. Ini maksudnya siksa. Jangan tergesa-gesa memintakan azab kepada mereka. Apa sebabnya? Kita juga jangan sampai melihat suatu kaum yang durhaka, tetapi kita juga mengikuti hawa nafsu kita. Kita bukan sebetulnya marah karena kebenaran, tapi marah karena tidak sesuai dengan keinginan pribadi kita. Itu hawa nafsu namanya. Maka supaya kita terhindar daripada hawa nafsu kita, emosi pribadi kita, atau ego kita, Allah mengatakan, fala taj'al alaihim. Janganlah kamu tergesa-gesa menginginkan suatu kelompok yang melakukan kejahatan itu untuk binasa, hancur. Apa sebabnya? Itu urusan Allah. Innama na'uddu lahu adda. Ini Allah mengatakan, ini coba baca baik-baik ini jemaah sekalian. Jadi Allah akan mengatakan itu urusan saya. Innama, hanya saja, na'udduhum. Na'uddu lahum, kami akan menghitung perbuatan mereka dengan perhitungan yang cermat. Kita artikan perhitungan yang cermat. Na'uddu lahum adda, kami menghitung dengan cermat amal perbuatan mereka. Contohnya saya gini, kenapa itu kira-kira Tuhan, katakanlah begitu, membiarkan misalnya terbunuh orang seperti Jenderal Sulaimani dulu. Sulaimani kan perannya besar sekali di dalam menghadapi ataukah membentengi kemajuan Israel di Timur Tengah. Kok dibiarkan mati, dibunuh oleh setan itu, ataukah orang yang jahat itu? Nah, supaya untuk apa? Untuk melihat, satu, dengan membunuh dia, menjadi darahnya menyirami patriotisme, semangat patriotisme, semangat musyahadah, semangat syahadah bagi orang-orang yang mendukung perjuangan Sulaimani, baik yang ada di Iran, ataupun yang ada di Irak, ataupun yang ada di berbagai tempat di penjuru dunia. Karena dia merasa ini kok jenderalnya orang dibunuh, di mana ada jenderalnya orang dibunuh seperti itu? Nggak ada. Nah, yang kedua, untuk menjawab bahwa apa yang dilakukan Iran terhadap Israel itu bukan sandiwara. Kan ada yang coba menciptakan narasi, stigma bahwa yang Iran dengan Israel sama aja, kira-kira sama-sama jahat, sama-sama sesat, kira-kira gitu. Ya, itu kalau ada kelihatannya berseberangan dengan Israel dengan Iran, itu hanya sandiwara belaka saja. Kan ada yang mengatakan begitu. Dan banyak orang awam termakan dengan hal seperti itu. Nah, kita lihat ternyata membunuh Jenderal Sulaimani. Yang kedua, yang ketiga, dengan terbunuhnya Sulaimani, kemudian ada alasan bagi Iran untuk menunjukkan kekuatannya. Dia menyerang misalnya markas Amerika di Ain al-Assad di Irak itu. Itu kan pada saat itu baru orang mulai sadar tentang kemampuan rudal Iran karena presisi semuanya. Nah, tetapi mereka menganggap wah itu kan terbatas. Nah, akhirnya kemudian mereka tidak puas dengan Sulaimani, membunuh misalnya yang lain, membunuh misalnya
Said Hussein Nasr di Said Hasan Nasrullah maksud saya di Lebanon, bahkan membunuh juga pimpinannya Hamas yaitu Ismail Haniyah di Teheran malah dibunuh juga. Dan terakhir membunuh Ayatullah Al-Uzma Sayyid Ali Khamenei misalnya, pemimpin tertinggi Iran. Nah, dengan terbunuhnya Ayatullah Ali Khamenei, apa yang terjadi? Tujuan mereka tidak tercapai, yaitu melakukan dekapitasi dengan memotong kepalanya ular, seakan-akan ular itu tiba-tiba kemudian terkulai, mati, layu, terjadi chaos, terjadi kekacauan di dalam, terjadi perebutan kekuasaan. Ternyata kan tidak. Iran tetap baik-baik saja, walaupun tidak ada kepala tertingginya, supreme leadernya. Bahkan tanpa supreme leader, tanpa menunggu aba-aba, tanpa menunggu apa, tiba-tiba melawan dengan luar biasa. Kan menunjukkan bahwa, wah ini negara bukan negara sembarangan. Di mana-mana kalau pemimpin tertinggi dipotong kepalanya, kan berarti habis negara itu. Pasti kacau. Pasti terjadi perebutan kekuasaan namanya. Tapi ini kok tidak terjadi di Iran. Nah, kan ini menunjukkan caranya Allah menunjukkan, lihat, Iran itu adalah negara yang tertata dengan baik. Ya, tertata, terstruktur, tersistematis ya, dengan baik. Semua orang seakan-akan sudah tahu apa yang harus dilakukan pada saat kapan. Sehingga tidak ada kekacauan. Harusnya kan di tentara sendiri terjadi kekacauan, ini tidak ada kekacauan. Tentara tidak terjadi friksi-friksi, lalu kemudian perang saudara di antara mereka nggak ada sama sekali. Jadi kan luar biasa. Yang keempat, dengan terbunuhnya pimpinan tertinggi punya alasan bagi Iran untuk melakukan serangan habis-habisan. Karena ini kan kepala tertingginya. Dan dunia kemudian terpukau semuanya. Ternyata Iran memiliki teknologi yang sangat canggih, sophisticated. Jadi kesempatan bagi Iran untuk mempertunjukkan bagaimana canggihnya senjata-senjata rudal yang kecepatannya mencapai kecepatan 15-16 kecepatan suara, bayangkan. Nah, jadi cuma sebagai ini kan semuanya Tuhan katakan Tuhan punya hitungan. Jadi kalau ada sesuatu yang melakukan kejahatan, kita wajib menghentikannya, kemudian berusaha untuk mempersulit gerakannya, tetapi tentang kapan kelompok negara itu, pelaku kejahatan itu diazab oleh Allah, itu urusan Allah. Tuhan itu pasti presisi. Innama na'uddulahum ada. Sungguhnya kami akan menghitung perbuatan mereka dengan perhitungan yang cermat. Tuhan tahu persis kapan harusnya negara itu, kapan harusnya Fir'aun tenggelam, kapan harusnya Nabi Musa diselamatkan. Nah, itu Allah paling tahu. Nah, beginilah juga jemaah sekalian berbahagia. Makanya Bapak Ibu yang sangat berbaik, karena pemahaman mereka di Iran seperti ini, cobalah Bapak Ibu Tuan dan Puan perhatikan orang di Iran. Dalam suasana perang, pejabatnya berbicara tenang-tenang aja, enggak tinggi suaranya, enggak berapi-api, apalagi menggebrak-gebrak mimbar, enggak seperti itu. Padahal ini suasananya perang. Iya. Kemarin seperti saya katakan itu, Abbas Araghchi yang merupakan Menteri Luar Negeri ketika ditanya wartawan, ada rencana Donald Trump untuk melakukan invasi darat. Ya kata dia, ya kami yang menunggunya. Dengan tenang aja, kami menunggunya. Ya, sambil tersenyum, kami menunggunya. Ya. Dan mengatakan kalau memang benar-benar itu dia lakukan, itu menjadi malapetaka baginya. Ya. Dia tidak mengatakan, kami kemudian katakan kalau dia melakukan itu, benar-benar melakukan itu invasi darat ke Iran, maka itu akan menjadi malapetaka baginya. Tidak biasa saja. Kenapa? Karena dia tahu persis bahwa kita wajib berikhtiar semaksimal kita dengan akal pikiran Allah berikan kepada kita, tetapi kapan tepatnya itu terjadi yang disebut dengan pertolongan bagi orang yang benar dan pengazaban bagi mereka yang jahat, itu urusan Allah. Innama na'uddulahum adda. Hanya saja kami akan memperhitungkan perbuatan mereka dengan perhitungan yang cermat. Surat Al-Ahqaf lagi ya. Ayatnya 35. Allah berfirman, fasbir, jadi kita suruh sabar, fasbir. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Jadi kita suruh sabar ini. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, coba lihat ini. Kita disuruh sabar sebagaimana sabarnya ulul azmi, nabi-nabi itu sabar. Nggak usahlah nabi-nabi, kita lihatlah Nabi Musa, Nabi Nuh, itu kan ulul azmi semuanya. Ingat, ulul azmi itu ada 5. Satu adalah Nabi Nuh, yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu namanya ulul azmi. Nah, mereka itu disebut ulul azmi karena kesabarannya ternyata di sini. Jangankan mereka, kita lihat saja pemimpin tertingginya, supreme leadernya, Ayatullah Ali Khamenei. Coba lihat sabarnya, tenang sekali orangnya, kayak gitu. Semua orang simpati, semua orang menangis ketika meninggal, karena merasa kok orang baik seperti itu dibunuh. Ya, yang membunuhnya lagi, dalam hal ini Donald Trump menyebutnya sebagai manusia terjahat. Lupa kalau namanya lah Donald Trump yang tercatat di dalam file Epstein file. Coba. Yang melakukan berbagai macam kejahatan kepada anak-anak dan perempuan. Jadi Allah mengatakan biarlah mereka pasfir kama sabar ulul azmi, bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul dan rasul-rasul. Wala tastajil, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Itu urusan Allah, kapan tepatnya, momennya kapan, timingnya kapan, itu urusan Allah. Wala tastajil lahum, janganlah minta disegerakan azab itu kepada mereka. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun. Karena mereka itu ya setiap saat melakukan kejahatan, mereka seolah-olah melihat pada hari ketika mereka diwujudkan, dilaksanakan apa yang Allah janjikan kepadanya. Lam yalbasu illa sa'atan min naharin. Bagi Allah, walaupun kelihatannya bertahun-tahun, tapi sebetulnya hakikatnya mereka tidak melewati kejahatan itu kecuali hanyalah seperti satu saat di siang hari. Ya, balagun. Dikatakan balagun. Fahal yahlaku illal qaumul fasiqin. Maka tidak ada yang mereka. Fahal yuhlaku illal qaum, tidak akan ada dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Jadi artinya ini jelas, penjelasannya jelas, bisa kita terima balak tak sampai, bahwa kita harus sabar, masalah yang dijanjikan, diancamkan itu urusan Allah. Nah, dan Allah pasti mengatakan pasti akan dibinasakan kaum yang fasik. Ini kita pegang ayat ini Pak Bos sekalian. Dalam menyikapi Timur Tengah kita lihat ini. Karena semuanya sudah habis nih negara-negara nih. Ya. Libya sudah habis. Maksudnya sudah dihancurkan. Suriah, Afghanistan dulu, Irak juga sekarang ada Amerika di sana. Nah, kalau kemudian Iran satu-satu yang tertinggal kemudian dihancurkan juga. Nah, ini ibaratnya film yang aktor utamanya, aktor protagonisnya mati juga, kamu gitu. Nah, maka itu tidak mungkin. Nah, pada akhir-akhirnya itulah seperti kalau kita nonton film, pasti biasanya banyak korban, tetapi protagonisnya tetap bertahan, dan protagonisnya memang kelihatannya babak belur, berdarah-darah, tapi pada akhirnya menang. Seperti itu. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Tiadalah dibinasakan oleh Allah kecuali kaum yang fasik. Jadi, ini kejadiannya. Ayat terakhir. Nanti kita juga datang kepada Allah seperti ini. Yauma, pada hari itu, terutama hari akhirat nantinya, di hari pada mahsyar ini, nasyurul muttaqina ila rahmani wafda. Kami akan kumpulkan orang bertakwa itu di hadapan Allah, atau menghadap kepada Allah yang Maha Pengasih, wafda, ya, sebagai utusan yang terhormat. Jadi dia datang kepada Allah seakan-akan seperti utusan yang terhormat. Bagaikan kafilah di sini yang terhormat. Wafda itu adalah rombongan, tim yang diutus mewakili sesuatu yang mulia. Maka orang-orang bertakwa itu diterima sebagai utusan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Taha, surat 2102. Yauma yunfakhu fis-suri wa nasyrul mujrimin. Jadi ada nasyurul muttaqin, ada nasyurul mujrimin. Kalau nasyurul muttaqin tadi itu adalah, kita lihat sini. Nasyurul muttaqina dalam keadaan wafda, diperlakukan dengan mulia. Seakan-akan Allah menerima utusan yang sangat mulia. Nah, sedangkan kalau dia adalah al-mujrimin, orang yang jahat, maka diterima dalam keadaan apa? Zurqa. Ya, matanya kelabu, pucat karena ketakutan. Jadi ketika yunfakhu fisur, hari kiamat sudah terjadi, maka kami kumpulkan para pelaku kejahatan itu pada hari itu, zurqa, dalam keadaan mata yang biru, buram, ketakutan. Zurqa. Itu pasti akan terjadi jemaah sekalian. Jadi inilah ayat-ayat Al-Quran
yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita bersikap dalam menghadapi kondisi seperti sekarang. Karena yang sampai kita inginkan Allah melakukan apa yang kita inginkan. Harusnya kan kita meridhoi apa yang Allah lakukan. Bukan membuat Allah melakukan apa yang kita inginkan. Harusnya kita menyesuaikan jiwa kita dengan apa yang Allah rencanakan. Menyesuaikan jiwa kita, pikiran kita dengan apa yang Allah rencanakan namanya ridho. Seperti biasa jemaah sekalian terbaik, kita ingatkan lagi bakti sosial kita di kalangan anak-anak pemulung ban terbang di Indonesia masih banyak. Anak pemulung yang masa depannya entah seperti apa. Mereka hidup dari sisa-sisa sampah-sampah manusia karena ratusan ton setiap hari dibuang ke sana. Tetapi kepala negaranya justru memberikan uang kepada negara seperti Amerika dan Israel. Coba memberikan uang 1 miliar US dollar, 17 triliun rupiah kalau sekarang rupiahkan. Hadis pertama, setan itu tidak bisa lagi melihat langit karena terhalang oleh kabut. Maksudnya itu ada hijab pada jiwanya. Jadi setan itu terhijab. Jadi kalau kita terhijab, ya mohon maaf, kita juga masih ada setan pada diri kita. Tinggal bagaimana caranya membunuh setan itu satu demi satu, sedikit demi sedikit. Nah, di sini kita lihat. Ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas. Jadi dari anaknya Ibnu Abbas, karena Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas. Jadi Ibnu Abbas lah. Ibnu Abbas adalah Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhu qala, berkata. Jadi Abdullah dan Abbas itu adalah dua-duanya sahabat. Intalakan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi ma'idina ila suqi Ukazi. Nabi SAW beserta satu rombongan dari sahabat-sahabatnya bertolak pergi ke pasar, ila suqi. Suq itu pasar. Pasar apa? Pasar Ukaz. Dulu terkenal pada zaman Nabi ada namanya pasar Ukaz. Wa qad hila baina syayatin, dan pada saat itu syaitan itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan dilarang, ya, dihalangi, tidak diperkenankan. Wa baina khabaris sama, untuk mendapatkan informasi dari langit. Kata informasi dari artinya tidak terhubung dengan alam samawi. Wa ursilat alaihim asyabu. Kenapa? Karena diberikan kepada mereka asyub. Syub itu adalah kabut atau tirai. Farajat syayatinu ila qaum, maka kemudian syaitan itu kembali kepada kaumnya. Faqalu, kaumnya berkata, malakum, kenapa kalian ini? Ya. Kenapa kalian seperti ini, kayak muram, kabut? Faqalu hila bainana wa baina khabaris sama. Mereka berkata bahwa kok tidak dapat informasi dari langit. Nah, dia katakan, kami tidak bisa mendapatkan dari langit karena ursilat alaina asyuhub. Syaitan berkata kepada teman-temannya, kita ini telah dihalangi dari langit, berhubungan dengan langit karena adanya syuhub. Syuhub itu artinya tirai, kabut. Nah, artinya apa jemaah sekalian? Berarti kita bisa terkabut pada jiwa kita. Dan penyebab kabut pada jiwa kita itu adalah ketika kita masih memperturutkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu di sini jangan bayangkan hawa nafsu laki perempuan, ya. Hawa nafsu itu artinya ego, keinginan pribadi. Kita ingin agar Allah melakukan seperti yang kita mau. Kalau kita hamba, kita ingin melakukan seperti apa yang Allah mau, bukan menginginkan Allah melakukan apa yang kita mau. Kita yang melakukan apa yang Allah mau. Ya, jadi harus jangan dibolak-balik. Ya. Ini adalah hadis Bukhari nomor 731. Jadi kalau kita terhalang daripada alam samawi, ya mohon maaf, kita masih ada unsur syaitan pada diri kita. Sekarang hadis Imam Ahmad nomor 22.076. Ini adalah hadis yang panjang nih. Dari Muaz bin Abdullah ibn Khubaib an abihi an Ahmad an ammi, dari pamannya. Qala, dia katakan, kunna fi majlis, ya, kami dulu pernah bersama dengan satu majlis. Fatala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kelihatan di anunya, di rambutnya nih. Ya, fatala alaina, tala itu artinya muncul. Rasulullah muncul di tengah-tengah kami, walarasi dan di kepalanya asarumain, ada bekas air. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, naraka thayyiban nafsi. Kami melihat kamu sekarang bahagia sekali, kamu gitu, senang sekali. Qala, Nabi menjawab, ajal, betul. Qala, kemudian dia berkata lagi, Nabi berkata lagi, khadal qaumu fi dzikril ghina. Katakan bahwa banyak orang yang berbicara tentang kekayaan. Jadi di antara mereka itu ada yang berbicara tentang kekayaan. Jadi sahabat-sahabat di sekitar itu berbicara tentang kekayaan. Seperti mana kita sekarang ya kan suka berbicara tentang kekayaan. Jadi khada al-qaumu fi dzikri ghina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata kepada mereka, ingat berkaitan dengan gina, kekayaan. Lalu apa tanggapan Rasul? La ba'sa, tidak apa-apa, niat. La ba'sa bil gina liman ittaqillah. Jadi artinya tidak ada masalah kekayaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kekayaan itu dibutuhkan. Coba kalau Iran tidak punya uang, gimana caranya membangun senjata hipersonik seperti itu? Coba. Kan butuh dana untuk membeli semuanya itu. Maka dikatakan di sini, justru kekayaan itu harusnya dimiliki oleh orang bertakwa. Kalau kekayaan dimiliki oleh orang yang jahat, ini berbahaya. Seperti yang dimiliki Amerika dan Israel. Ya. Jadi kata Nabi, kata-kata Nabi ini benar sekali. La ba'sa bil ghina liman ittaqillah. Tidak masalah kekayaan itu kalau untuk orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wasihatu liman ittaqa. Begitu ya, kesehatan justru sangat bagus bagi orang bertakwa kepada Allah. Wasihatu liman ittaqallah khairun. Jadi kesehatan itu bakal lebih baik bagi orang bertakwa daripada al-ghina. Jadi artinya bahwa kekayaan itu bagus, tapi ada lebih bagus lagi, itu kesehatan. Jadi kesehatan itu bagus. Watibun nafsi minan na'am. Begitu juga jiwa yang berbahagia dari kenikmatan. Jadi harusnya kalau orang bertakwa itu jiwanya bahagia dengan berbagai macam kenikmatan. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, agar kita jangan sampai seperti nanti orang-orang yang membangun konstruksi dunia ini, susunan dunia ini, dengan kedustaan-kedustaan, kebohongan-kebohongan, dengan framing, dengan hoax dan sebagainya, seperti yang kita lihat pada susunan geopolitik dunia sekarang. Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri Di sampai. chatroom ada, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nur ya. Puan-puan, Rasulullah Muhammad, ayat 83-84 dicantumkan bahawa kita di atas dunia ini berilusikan dengan fikiran terbatas kita, ikut level masing-masing. Lantas kita mengakibatkan dalam kehidupan masing-masing tadi, 8 bilion manusia tadi, all sort of nonsense. Ada yang terhikap, ada yang berjaya daripada pandangan mata zahir kita. Tapi sisi mata batin yang terhijab daripada kita, Allah punya flow of life tak pernah terhenti atau mampu dihentikan atau tak ambil kira apa pun yang kita tergoda, terkata ataupun terbuat pandangan salah pada Allah. Because end of the day, Allah adalah pemilik keputusan dan pemilik penentuan segala sesuatu. So kita berada dalam movie Allah yang director sebenar ialah dia, dan kita adalah pencipta rekaan ilusi-ilusi cerita masing-masing kita yang terbatas. Kita percaya teguran tak apa-apa semua maafkan batin. Baik, terima kasih Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, berdasarkan ayat 83 ini, kata Pak Nur tadi, dan saya kira ini benar ya, bahwa kita ini banyak sekali berpikir, sebetulnya bukan pikiran, tapi ilusi sebetulnya, berilusi, bahkan cenderung berhalusinasi. Dan kita lihat kalau ilusi, halusinasi,
atau semacamnya, ada ilusi, ada halusinasi, ada delusi, macam-macam itu namanya. Itu adalah sebetulnya dari setan, karena satu-satunya yang bukan dari setan itu adalah fakta, kebenaran. Selama itu adalah berbentuk ilusi, halusinasi, delusi, itu adalah setan berdasarkan ayat ini. Seperti dikatakan alam tara anna arsalna. Jadi setan itu memang datang bersarang di jiwanya orang kafir, sehingga pikiran-pikirannya itu sebetulnya adalah berbentuk ilusif. Jadi berbentuk ilusi, berbentuk halusinasi. Jadi arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza, mengganggu mereka dengan gangguan. Nah, gangguan-gangguan menjadi ilusi. Dan ini banyak yang terjadi, bukan hanya dari kalangan politisi, banyak juga dari kalangan orang-orang ngaji tapi masih percaya itu nanti ada di atas, di plafon yang keluar lidahnya. Itu kan ilusi namanya, halusinasi. Ya, di rumah saya kok begini Pak Ustadz, kok ada tiba-tiba yang saya lihat di plafon keluar giginya, lidahnya dipanjangin keluar, kupingnya panjang, kulitnya merah menyala, kan begitu, matanya juga merah mengeluarkan darah. Nah, itu kan namanya ilusi. Gak ada yang seperti itu, gak ada makhluk seperti itu kecuali pada ilusi kita. Nah, jadi Mas Gajar Bahagia itu dari sisi orang awam. Dari sisi orang yang besar, dia menganggap dirinya sebagai pembesar, penggede, kamu gitu, sebagai tokoh besar, dia berhalusinasi. Ya, seperti itu. Namanya megalomania. Seperti misalnya kita lihat Donald Trump itu kan seakan-akan dia adalah Tuhan. Seakan-akan dia itu adalah the king of king. Ya. Nah, seakan kalau jalan kita lihat itu, wah, sombongnya luar biasa, arogannya luar biasa. Nah, itu namanya berhalusinasi. Nah, dia suka dipuji-puji, dia suka diangkat-angkat. Ya. Walaupun itu hanyalah merupakan lip service saja. Ya. Jadi itulah yang terjadi. Siapa yang melakukan seperti itu, dia akan menjauh daripada realitas jiwanya. Apa yang ada pada jiwa kita, realitanya adalah fitrah Allah. Hakikat kebenaran ada di sana. Tetapi itu tidak akan kelihatan, tidak muncul apabila kita berhalusinasi terus seperti ini. Makanya Allah menginginkan kita terlepas dari halusinasi, terlepas daripada ilusi, terlepas daripada lusi. Dengan apa? Dengan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kata-kata auzubillahi minasyaitonirrajim jangan hanya sekedar bacaan saja, ritual saja, tapi kita harus camkan di dalam diri kita. Pada saat itu kita menentang semua bentuk-bentuk setan. Jadi kalau kita sudah Islam, selalu baca auzubillahi minasyaitonirrajim, percaya kalau setan bisa mengganggu dirinya, bisa bikin sakit dirinya, nah ini dia. Jadi setan itu lebih kepada pengaruh-pengaruh perbuatan buruk, tidak ada kaitannya dengan bikin sakit kita, tidak ada kaitannya dengan macam-macam, santet kita, nggak bisa. Nah, jadi inilah setannya, dan inilah yang harus kita hilangkan dari pikiran kita, agar kita bisa bersih hatinya, agar kabut itu juga tadi hilang. Kita pergi ke sini ya. Ini adalah dari Bu Harni ya. Bagaimana dengan ulama kita yang ada di MUI, di awal mereka menolak Indonesia masuk itu, tapi setelah bertemu dengan presiden mereka malah mendukung. Apakah ulama tersebut bisa dikategorikan ulama su, sehingga kita tidak boleh mengikutinya? Mohon pencerahannya. Ya, bukan kita yang mengatakan langsung, Imam Ghazali ya. Imam Ghazali mengatakan ulama itu ulama su itu adalah ulama yang senangnya berdiri di pintu istana, dipanggil masuk. Tadinya garang, tadinya pengkritik, setelah keluar dari istana karena dapat sesuatu, maka kemudian dia sudah mulai menolak. Menolaknya halus dengan diplomatis, kayak begitu. Kenapa? Karena tidak ingin merusak ataukah menyakiti hati majikannya. Nah, tapi kita berbaik sangka, saya karena Ramadan, mudah-mudahan tidak seperti itu. Tidak seperti yang dikatakan Imam Ghazali itu bahwa ada namanya ulama su seperti itu. Kita yakin ulama di Indonesia ini juga ada ulama yang baik-baik saja. Mungkin ada sesuatu yang belum bisa disampaikan sekarang, atau memang dia melihat ada sesuatu yang unsur kebaikan di sana yang kita tidak lihat, sehingga tiba-tiba menjadi tumpul ketika keluar dari
istana presiden. Bukan hanya ulama, bahkan juga dulu mantan-mantan menteri luar negeri, ada mantan diplomat luar negeri yang begitu garang juga menyerang BOP, bahkan pasal demi pasal. Tapi setelah dipanggil ke istana, begitu keluar mulai berbicara tergagap-gagap. Karena jemaah sekalian berbahagia, yang paling bisa membuat merubah manusia itu adalah jasa, imbalan ketika dia mendapatkan sesuatu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi seperti itulah. Ya. Apakah kita tidak boleh mengikutinya? Itu kita masing-masing. Dan memang kita tidak wajib mengikuti ulama. Yang wajib kita ikuti adalah Al-Quran. Ulama kita ikuti kalau sejalan in line with Al-Quran. Ingat. Jadi kita ikuti ulama bukan karena ulamanya, tapi karena sejalan dengan Al-Quran. Begitu tidak sejalan dengan Al-Quran, ya selamat tinggal selamanya. Ilal liqa, kamu gitu. Jadi dengan demikian ingat, kita ikuti ulama atau siapa juga bukan karena ulamanya, bukan karena siapa-siapanya, tapi karena sejalan dengan Al-Quran. Seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak. Terakhir Ustaz dari Timur Indonesia, seperti biasanya. Ya, silakan. Ini kan geopolitik Timur Tengah ini satu sisi itu ketika Iran melakukan perlawanan itu tentu mungkin berbasis etika Islam, di mana nilai spiritual itu memang menguat. Cuma kemudian ada reproduksi isu di tingkat global maupun lokal, nasional lokal ini adalah terminologi yang digunakan adalah Iran membalas dendam. Ada kata dendam di situ. Nah, jadi ada dua perspektif. Yang satunya harus pasifisme, melihat bahwa tidak usah meskipun ditindas tenang saja gitu. Seperti politik ala Gandhi yang ada di India itu ahimsa ya, ini kekerasan gitu. Di sisi lain, kemudian juga ada role model juga yang setiap konflik ada role model yang ingin ditawarkan. Misalnya katakanlah Kristen punya gitu, yang meskipun ditampar pipis kiri kasih yang kanan juga. Nah, kalau kita melakukan perlawanan dianggap balas dendam gitu. Itu kira-kira ustaz jalan tengah. Sehingga kemudian satu sisi Islam itu dia sebagai nilai etik yang semangat defense, di sisi lain itu tidak ada pengaburan apa gitu. Demikian ustaz gitu. Baik, terima kasih banyak ya dari Papua. Jadi Mas Keser bahagia, sadar atau tidak sadar, orang yang berkata tadi balas dendam itu adalah sejalan dengan pesan-pesannya Donald Trump. Donald Trump ketika setelah menyerang Iran, membunuh pemimpinnya, dia katakan kamu gak usah membalas gitu. Ya, begitu dia membalas menggunakan kata balas dendam. Itu banyak media menggunakan balas dendam. Ini penggunaan diksi yang tidak benar. Karena balas dendam itu, kata-kata dendam itu negatif. Membalas saja, karena membalas itu dibolehkan, bahkan wajib untuk menghentikan kejahatan. Jadi Mas Kesra ini sebetulnya merupakan hukum universal. Di dunia ini yang namanya kejahatan harus dihentikan. Ketika kejahatan tidak bisa dihentikan dengan kata-kata, maka dihentikan dengan perbuatan. Seperti misalnya polisi kalau misalnya ingin menangkap pencuri atau pembunuh, dia kan berteriak dulu, berhenti, kamu gitu. Menyerah, angkat tangan, kamu gitu tuh. Suruh dulu gitu, kata-kata. Ya, sambil mengancamkan pistolnya kan, senjata apinya. Berhenti, angkat tangan. Orang itu tidak berhenti, kan akhirnya dikasih peringatan ke atas tuh. Sampai 3 kali. Ternyata tidak berhenti juga. Bahkan cenderung melawan, membahayakan petugas ya. Ditembak kamu gitu. Tembak kakinya. Nah ini hukum universal di mana-mana seperti ini. Dan ini bukan balas dendam, ini adalah membalas secara proporsional. Gitu. Kalau dia ingin diplomasi, Iran juga diplomasi tempo hari. Ya, kita sudah lihat. Maka diplomasi paling panjang dilakukan Iran ketika bekerja sama dengan 5+1 melahirkan sebuah perjanjian yang namanya JCPOA, ya, JCPOA itu join apa gitu, bisa dicari singkatannya JCPOA, ya, joint cooperation, ya, dan seterusnya. Itu adalah
Iran tanda tangan itu pada zamannya Obama. Tapi begitu muncul Donald Trump, langsung dirobek-robek itu perjanjian. Keluar dari sana. Padahal ini kan tahunan ini. Lebih 10 tahun dibuat perjanjian itu. Runding. Setelah Donald Trump keluar dari sana, masuk pada masa jabatan keduanya, setelah masuk lagi di Gedung Putih ini, kemudian maksa Iran runding lagi pada bulan Juni yang lalu. Pada perundingan yang ketiga di Saudi itu hari, tiba-tiba Israel menyerang Iran kan. Coba kita lihat. Dibunuh tokoh-tokohnya Iran. Nah, sekarang perang selesai 12 hari di bulan Juni. Sekarang normal lagi. Nah, sekarang Trump datang lagi, memaksa lagi Iran untuk diplomasi lagi. Pertemuan ketiga sudah terjadi di Swiss, tetapi di Geneva. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka berdua menyerang Iran, membunuh Rahbar. Ini kan keterlaluan namanya. Jadi kalau dilawan, ini bukanlah balas dendam. Ini pembalasan yang setimpal. Dan itulah etika universal yang dianut oleh manusia berakal sehat manapun. Dan juga Al-Quran, yaitu balaslah setimpal dengan apa yang mereka lakukan kepadamu. Jadi dengan demikian ini bukanlah balas dendam. Jadi sekarang ini kita intinya adalah dalam perang itu, ketika perang terjadi, sebetulnya ada dua perang itu. Perang militer, perang tentara, dan pada saat yang sama ada namanya perang opini, propaganda. Jadi terjadilah propaganda. Dan bagi mereka propaganda itu adalah menciptakan cerita-cerita yang tidak berdasar, namanya hoax. Nah, kita lihat sini Amerika, Israel, dan orang-orang atau antek-anteknya yang dibayar atau buzzer-buzzernya menciptakan cerita-cerita itu melalui media-media mainstream mereka. Nah, sayangnya ada juga di antara kita yang terpengaruh. Jadi makanya kita sampaikan bahwa harusnya kita di dalam bermedia sosial tetap bersikap arif, bijaksana, dan tetap menggunakan critical thinking kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz.